Baik, perkenalkan nama saya Maria Yohana Gabrielsasi dengan NIM 2110062. Kali ini saya akan melanjutkan membuat video tutorial di modul 10, yaitu judul tutorialnya yaitu akses pelanggan. Jadi setelah kita membuat untuk login petugas, kita juga harus membuat login pelanggan. Agar apa? Agar pelanggan dapat melihat riwayat cuciannya. Selanjutnya dia dapat melihat barangnya, mencetak nota, dan lain-lain. Oke, jadi dari sini di sini kan sudah login petugas ya. Jadi kita masukkan email dan pasportnya kita login. Nah, ini baru petugas. Di sini kita akan membuat untuk login pelanggannya ya. Jadi kita masuk ke Visual Studio Code. Nah, di sini di dalam dalam pelanggan inilah yang kita akan menambahkan file-file agar di sini kita dapat membuat menu-menunya ya. Scriptnya itu dalam pelanggan itu ada. Oke, baik. Di sini di pelanggan ini kita akan tambahkan satu folder. Nah, di sini kita new file, tambahkan beranda.php. Lalu kita enter. Oke, selanjutnya kita rename dulu ya. Beranda. Oke, PHP. Oke. Oke. Selanjutnya kita tambahkan satu folder baru, yaitu di luar pelanggan dan juga di luar petugas. Kita tambahkan di last laundry ini. Kita akan tambahkan satu folder, satu file index. Namun index ini kita gunakan script dari login ya, dia sama dengan login ya di sini ya. Jadi kita klik file lagi, lalu kita save as. Selanjutnya kita tambahkan ini di sini ya. Di sini login. Sini kita ganti dengan index.php. Save. Yes. Oke. Oke, sorry ya. Jadi indeks ini harus berada di luar folder. Jadi kita cut saja. Kita ke sini dulu ya. Pasti di sini. Oke. Jadi file index ini berada di luar folder petugas dan pelanggan, namun di dalam yang folder kita itu last laundry ya. Jadi dalam last laundry, tapi di luar dari folder pelanggan dan petugas. Selanjutnya, nah di indeks ini kita ganti dengan login pelanggan.
Oke, selanjutnya karena di dalam indeks ini CDN yang dimaksud CDN ini kan di luar, jadi kita tidak menggunakan ini. Selanjutnya fotonya juga mana? Nah, ini kita temukan ini. Oke. Kita ganti dulu. Ini ada login petugas. Oke, di sini kita ganti dengan login pelanggan. Tadi terhapus, tadi ada kesalahannya. Oke, lalu kita Ctrl S. Oke, selanjutnya di sini kita sudah mengganti ya CDN di sini. Selanjutnya untuk penamaannya, untuk titelnya kita beri nama login pelanggan. Selanjutnya, sudah ya seperti itu. Oke, jadi sekarang kita coba untuk ini mesti login petugas ya. Jadi kita ganti di sini localhost garing /laundry hapus. Oke, lalu kita enter. Nah, di sini sudah masuk yaitu titelnya yaitu login pelanggan. Oke. Ini kita ke sini ya. Oke, setelah itu selanjutnya di bagian indeks sini. Nah di bagian from method post action check login.php. Sini nanti kan saat kita login kan dia akan masuk di cek loginnya petugas ya. Jadi di sini kita harus buatnya untuk pelanggan punya, membedakan ya. Pelanggan, lalu kita garing cek login dan PHP. Oke, selanjutnya berarti kita harus membuat juga satu file di dalam folder pelanggan. Ini. Selanjutnya kita di sini kita kesamping dulu, lalu kita turun ya. Nah, pelanggan di sini kita new file, lalu kita masukkan cek login.php. Cek login.php. Selanjutnya kita enter. Nah, di cek login PHP ini juga sama dengan petugas, folder petugas di sini. Jadi kita ambil cek login yang berasal dari petugas ini. Oke, jadi kita rename dulu. Besar ya. Oke. Nah, di sini sudah ada di dalam folder pelanggan yaitu cek login. Nah, cek login ini akan diambil dari folder petugas. Cek login di dalam folder petugas ini. Tentu saja kita Ctrl C. Lalu kita masukkan ke cek login ini. Ctrl V. Iya. Oke. Jadi untuk ininya kita ganti ya.
Nah, nanti gantinya itu di bagian sini. Username, oke di sini ya. Oke, jadi nanti di if checknya tidak di select from ini kita ganti dengan pelanggan, select bintang from pelanggan. Selanjutnya untuk ceknya di bagian username kita tambahkan username pelanggan. Selanjutnya di sessionnya kita taruh status pelanggan. Lalu untuk locationnya petugas kita ganti dengan beranda ya. Beranda. Lalu di bawahnya locationnya kita ganti dengan beranda. Oke, jadi kita langsung Ctrl S. Oke, ini dengan login. Klik select bintang logo ini. Oke, baik. Setelah itu kita coba untuk cek ya. Di login pelanggan. Oh ya, kita ganti. Oke, selanjutnya di sini kita akan memasukkan email dan paspor dari pelanggan. Kita lihat di sini, ini pelanggannya. Lalu kita misalkan ini ya. Kita memakai ini. Ctrl C. Lalu kita masuk ke sini ya, Ctrl C. Jadi kita masuk sini, passwordnya 20. Ctrl F. Kita ganti 20. Oke. Login request not found in the server. Dicek login ya. Coba kita lihat login. Kita Ctrl S dulu. Ini pasti palsu. Save all. Precision start connector. Input. Select bintang from pelanggan, username dan satu lagi location beranda. Beranda.php login. Start. Oke, coba kita coba lagi. Kita ganti dengan ini kan. Oke, soalnya dicek login, kita cek. Oke, jadi di sini kita masukkan email lagi, coba ya. Sini kita pakai ketik saja open. Nah ini. Sini masuk tes lagi. Tadi itu salahnya karena emailnya kan mungkin di save ya, jadi tidak masuk. Oke, open Gmail account, fotonya oke, login.
Nah, sudah masuk ya. Jadi di sini localhost /laundry pelanggan dan beranda.php, karena di sini berandanya belum di masukkan skripnya dan belum dibuat berandanya, jadi ini masih kosong seperti ini. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam Visual Studio Code, lalu kita masuk ke dalam berandanya. Nah, ya, beranda.php di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan mengetik di dalam beranda. Nah, di dalam beranda ini kita akan menggunakan session-nya. Session supaya mengecek apakah pelanggan ini sudah di login apa atau belum. Jadi kalau belum login, dia tidak bisa masuk ke dalam beranda. Jadi sebelum masuk ke dalam fitur menu beranda ini, dia harus login dulu. Jadi kita menggunakan session ya. Jadi kita pertama di sini tanda tanya, buka tag tanda tanya, PHP, lalu di bawah ini tanda tanya ini, lalu kita ketik session start ya, session start, oke. Session start dalam buka tutup kurung tanda titik koma, selanjutnya enter. Di bawahnya kita mengetik if dalam kurung tambahkan variabel session. Selanjutnya di sini kita tambahkan buka tag tanda petik status pelanggan. Lalu kita memasukkan tanda ini. Setelah itu kita sama dengan, lalu tanda petik 2, kita login. Setelah itu kita dalam buka kurung kurawal, kita enter, lalu tambahkan headernya. Untuk location titik 2, lalu kita tambahkan titik garis index.php tanda tanya pesan akan memberitakan pesan sama dengan belum login, tanda petik. Selanjutnya diakhiri dengan tanda titik koma di sini. Setelah itu kita tutup dengan tanda ini. Oke, di bawahnya ada untuk konektornya ya. Kita tambahkan untuk konektornya PHP include, karena konektor berada di luar ya, filenya ada di luar, konektor.php. Selanjutnya tanda petik, ini titik koma, lalu tanda tanya lebih besar, enter. Lalu sini kita buka
tambahkan doc type HTML. Selanjutnya kita tutup tag, enter. Sini kita buka lagi HTML lang sama dengan tanda petik n tanda petik tutup tag, enter, dalam kurung head dalam kurung title. Kita akan memberi nama pelanggan Last Laundry. Lalu kita tutup tag, tandanya title, tutup tag. Sini kita ganti dengan sama dengan ya. Oke, selanjutnya kita ini kita titelnya. Oke, selanjutnya kita tambahkan scriptnya ya. Sini kita pakai yang di CDN untuk menghubungkannya. Oke, yang ini kita tambahkan yang ini ya. Kita kopikan ke Ctrl C. Setelah itu kita kopinya di beranda sini ya. Kita Ctrl F. Selanjutnya kita tutupkan, ini kan buka head ya. Kita tutup head. Nah, kita tutup head sini. Oke. Selanjutnya di bawah ini kita lanjut untuk mengetik membuat navbarnya ya. Di sini kita angkat nav class ya. Oke, kita buat sebuah kelas di mana tanda petik navbar expand. Navbar expand. Selanjutnya sini kita tambahkan expand MD, ukurannya medium ya. Lalu warna dari navbar itu BG dark, warna hitam. BG dark. Navbarnya ini juga warna dark. Jadi dark ya. Oke, selanjutnya di bawah ini kita tambahkan dengan kelas ya. Kelas sama dengan tanda petik navbar brand. Navbar brand. Selanjutnya kita akan href agar kita masukkan sini judulnya yaitu Last Laundry.
Ini. Oke. Selanjutnya di sini kita buat buttonnya, button class sama dengan tanda petiknya navbar owner tipenya yaitu button ya. Tipenya yaitu button Oke, jadi navbar tipenya button. Selanjutnya sini data atau data toggle selanjutnya kita sama dengan tanda petik collapse lalu di sini kita tambahkan data target sama dengan tanda petik navbar data target tanda petik kemudian di sini tidak ya, collapse navbar. Oke, tanda pagar collapsible navbar. Selanjutnya oke, di bawah ini kita masukkan span class sama dengan tanda petik navbar. Girl oke, nama toggle selanjut ini sih navbar toggle tambahkan icon tanda petik tanda ini oke, kita enter. Di bawahnya kita tambahkan lagi button ya, kita tutup button. Target span button, lalu di sini kita tambahkan untuk div class-nya
tambahkan untuk div class. Div class-nya sama dengan selanjutnya di sini kita tutup li, tutup u, lalu tutup i, tutup div-nya. Selanjutnya kita tutup nav-nya. Selanjutnya di sini kita kasih spasinya sedikit. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan nav, tambahkan div class sama dengan tanda petik container, lalu kita tutup tag. Selanjutnya kita masukkan judulnya di sini dengan titelnya H3 ya. H3 titik tanda tanya ini H3. Di kelas kontainer H3. Lalu tutup div. Di sini kita tutup div. Selanjutnya di sini enter. Selanjutnya body. Oke, setelah itu kita di sini kita akan tambahkan dari Google ya. Ini kita masuk saja di Chrome. Kita tambahkan W3. Ini kita kali ini. Oke, di sini kita akan mencari bootstrap ya, kita cari yang bootstrap. Oke ya. Kita ambil di bagian bootstrap tempat tutorial ya. Di sini kita cari untuk navbar. Oke.
Oke. Di sini kita ambil yang ini. Dan langsung saja copy. Paste. Oke, selanjutnya di sini langsung saja kita ganti dengan riwayat transaksi. Riwayat transaksi. Selanjutnya di sini kita ganti dengan biodata. Oke, berikutnya kita ganti nulinya, kita pakai ini ya. Hapus yang ini. Oke, jadi kita sudah selesai ya. Kita coba untuk Ctrl S. Tuh. Save all dulu, lalu kita masuk ke sini. Ini ya, kita ke sini. Terus pelanggan beranda. Oh, yang keempat. Oh, di sini ya. Tanda tanya session if session start if session tanda petik status pelanggan, tanda petik tutup sama dengan tanda petik login ya. Setelah itu tutup, lalu headernya ini, oh ini ya, lupa tanda petik di sini. Oke, kita Ctrl S lagi. Coba kita lihat di sini. Open. Satu.
Save ya. Oke, jadi di sini sudah ada ya. Jadi tinggal tambahkan di sini. Navbarnya juga sudah muncul, Last Laundry dan logoutnya sudah muncul. Oke. Sini kita tambahkan dengan Oke, di sini H3-nya untuk detailnya kita ganti dengan pelanggan. Selanjutnya kita Ctrl S, lalu kita lihat lagi, nanti terganti di sini ya. Nah, di sini ya, seperti ini maksudnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini, lagi kita akan membuat sebuah tabel ya. Oke, di sini kita tambahkan home, input, class, sama dengan tanda petik form si ID sama dengan ID sama dengan my input ya. Tipe teks. Selanjutnya placeholder sama dengan cari lalu di bawah sini kita tambahkan BR untuk jaraknya. BR untuk jaraknya. Selanjutnya di sini kita tambahkan di class sama dengan tanda petik tabel responsif. Tabel responsif. Oke, tanda petik 2, tutup tag, enter. Di sini kita gunakan tabel kelas sama dengan tanda petik tabel stripped tabel over lalu di sini tabel SM 2, terus ini ID-nya sama dengan tanda petik my tabel. Oke, berikutnya di sini kita akan membuat sebuah tabel ya. Dalam tabel ini kita enter sini. Oke, di sini kita akan membuat sebuah riwayat seperti pada transaksi ya. Jadi ada petugas terima, ada
semuanya ya. Jadi kita ambil saja dari transaksi. Ini, nah yang dimaksudkannya ini kita buat tabel responsif, yang tabel dinamisnya ini ya. Ini kita Ctrl C. Selanjutnya kita Ctrl F di sini. Tanggal terima. Di sini kita hapus ya. Kita menggunakan aksi. Oke ya, jadi select bintang from transaksi where. Nah, di sini kita akan menggunakan apa? Jadi kita tambahkan scriptnya ya. Oke. Kita akan tambahkan scriptnya di sini di bawah konektor ini ya. Saya tambahkan di sini. Oke, jadi di sini itu mencari data di dalam database sesuai inputan yang ditemukan, sesuai inputan yang ditemukan. Oke. Mencari data inputan data. Jadi kan itu nama variabel sama dengan tanda petik username pelanggan, jadi nama variabel season username pelanggan titik koma.
$IDP sama dengan dolar data sama dengan dolar variabel D4 tanda buka kurung tanda petik ID pelanggan. ID pelanggan tanda petik tutup titik koma. Data MySQL query konektor select ini. Select bintang from pelanggan where am I like nama variabel. Where ID pelanggan like kita menggunakan naik oke, di sini ya kita menggunakan nama variabel. Where like nama variabel. Oke. MySQL query connector select bintang from transaksi where ID pelanggan like nama variabel. Selanjutnya di sini saya juga sudah menambahkan sedikit coding nama pelanggan, yaitu itu supaya nama pelanggan itu muncul ya, pelanggan siapa yang login dan namanya tertera di atas sehingga dia dapat melihat riwayat transaksinya atau datanya sehingga dia juga bisa dapat mencetak nota. Selanjutnya kita akan mengaktifkan login ya, tidak logout ya. Jadi kita tambahkan satu file logout.php logout.php logout.php. Oke, di sini saya juga membuat sebuah file logout.php. Oke, jadi menu logout ini ada session start, kita aktifkan session start,
Selanjutnya untuk menghapus semua sessionnya, kita pakai variabel session, status pelanggan, dan variabel session username pelanggan. Selanjutnya untuk one-shotnya ini kita pakai session status pelanggan ya, seperti ini ya. Selalu mengalihkan halaman saling mengirim pesannya itu saat kita mengirim pesan, dia akan kembali pada indeks. Oke, selanjutnya di sini kita akan lanjut untuk membuat riwayat ya. Tidak, biodata dari si pelanggan. Biodata dari si pelanggan di sini. Oke, selanjutnya untuk membuat biodata kita langsung tambahkan di sini. Kita menggunakan di sini kan nama pelanggan. Selanjutnya ada alamat. Alamat kita sesuaikan dengan alamat. Oke. D5, lalu kita buka kurung awal, tidak buka kurung, tanda petik, selanjutnya di sini kita tulis alamat. Lalu diakhiri dengan tanda titik koma. Lalu di bawahnya kita juga tambahkan setelah alamat kita masukkan alamat, selanjutnya telepon sama dengan variabel D5 buka tag tanda petik telepon titik koma enter tanda petik email telepon lima tanda petik email. Tanda petik Selanjutnya untuk biodatanya kita tambahkan di bawah tabs pane container fit di menu 1 ini. Lalu kita tambahkan nama lalu buka tag tanda tanya PHP hijau variabel nama titik koma lalu tanda tanya ini BR, lalu di bawahnya alamat titik 2, lalu ini tanda tanya PHP hijau
variabel alamat, kasih koma, kasih tanda tanya, ini lalu kita tambahkan BR untuk jaraknya, nama alamat, lalu kita copy saja ya, Ctrl C, Ctrl F, nama alamat, selanjutnya ada telepon, selanjutnya ada alamat telepon, email, oke, lalu setelah itu kita login dulu. Selanjutnya, oke, selanjutnya ini kita masuk ke biodata. Nah, di sini sudah muncul ya untuk nama, jenis kelamin, telepon, email, dan alamat. Oke, sekian dari tutorial yaitu akses pelanggan.